Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari tafsir surah Al-Baqarah. Kita sekarang sampai pada paragraf ayat ke-99 sampai dengan 101 yang berjudul kaum Yahudi ingkar kepada Al-Quran dan melanggar perjanjiannya. Jadi tema dalam surah Al-Baqarah ini sebagian besar ya terkait dengan Bani Israel. Sedangkan Bani Israel ini identik dengan orang-orang Yahudi, karena mereka lah yang membuat sekian banyak pertentangan ataupun permusuhan dan juga pembangkangan terhadap segala aturan yang dibawa oleh para rasul mereka. Aturan Allah Ta'ala mereka ingkari dan mereka langgar, termasuk diantaranya di ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Wa laqad anzalna, dan sungguh benar-benar telah kami turunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad ayatin bayyinat, ayat-ayat keterangan yang jelas nyata, yaitu Al-Quranul Karim. Wa ma yakfuru biha, dan tidaklah mengingkarinya, mengkafirinya terhadap ayat-ayat tersebut illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Nah, cuma sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad anzalna, dan sungguh benar-benar para ulama ahli tafsir sebagian mengatakan bahwasanya walaqad di sini huruf lamnya adalah lamul qasam. Ada lam yang berarti sungguh, ada yang berarti demi ya. Artinya ini adalah sebuah penekanan untuk berita yang disampaikan oleh Allah Ta'ala ini, bahwa betul-betul benar-benar demi Allah bahwasanya orang-orang ahlul kitab, orang-orang Bani Israel ini telah mendapatkan ayat-ayat, bukti-bukti penjelasan dari Allah Ta'ala lewat Rasulnya, dan dalam hal ini adalah lewat Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan keterangan yang jelas. Banyak ayat yang menyebutkan Al-Quran itu merupakan bayyinat,
wa bayyinatin minal huda, Al-Quran sebagai penjelas keterangan yang nyata. Walaupun demikian, orang-orang Bani Israel ini dan orang-orang Yahudi, mereka ini kufur, ingkar terhadap ayat-ayat tersebut, ya. Dan mereka ini disebut dengan al-fasikun, ya. Jemaah sekalian, kata-kata fasik ini secara bahasa adalah al-khuruju an syai'il mu'tad, keluar dari sesuatu yang biasanya, ya. Fasik itu berarti dia nyeleneh atau aneh, ya, tidak biasanya lah, ya, orang yang unik, orang yang aneh. Nah, sedangkan secara istilah al-khuruju an ta'ati rabbih, keluar dari ketaatan kepada Allah, tidak mau tunduk taat kepada aturan-aturan Allah. Nah, orang-orang kafir ini disebut juga orang-orang fasik, orang-orang yang durhaka. Hasan al-Basri mengatakan, jika kata fasik ini dipakai untuk menyatakan tentang suatu jenis maksiat, maka ia berkenaan dengan jenis yang paling besar dari maksiat tersebut, yang di sini adalah kekafiran, ya. Kalau fasik ini ditujukan kepada orang muslim, maka biasanya orang fasik itu adalah orang yang sering melakukan dosa-dosa besar, ya. Itu orang fasik. Nah, tetapi kalau fasik ini ditujukan kepada orang-orang kafir, maka mereka inilah orang-orang yang durhaka, yang melakukan kemaksiatan yang sangat berat. Kekafiran itu kemaksiatan. Kemaksiatan itu adalah pertentangan, ya. Tidak mentaati sesuatu aturan, itulah orang yang maksiat. Di surat tadi yang saya baca, ya, itu menjelaskan tentang siapa orang-orang fasik. Alladzina yanquduna ahdallah, mereka yang merusak perjanjian dengan Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, mereka tidak menyambung silaturahim. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka itu orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi ini. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Itulah orang-orang fasik. Di sini diidentikan untuk orang-orang ahlul kitab ataupun orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang lebih khusus lagi adalah orang-orang Yahudi, ya. Nah, kemudian al-fasikun di sini para ahli bahasa menyampaikan lam di sini adalah lamul jins, lam yang menunjukkan jenis, ya. Di mereka ini adalah jenis orang-orang yang fasik, yang durhaka tadi. Kemudian ayat yang sesudahnya, aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Arti atau terjemahan di sini saya coba yang lebih lengkap ataupun yang lebih bebas, ya, bahasanya aw kullama, dan mengapa setiap kali mereka ahadu ahda, mengikat janji dengan Allah Ta'ala, yang termasuk di sini adalah janji untuk percaya jika Nabi yang diutusnya, Nabi akhir zaman itu akan datang. Nabadhahu fariqum minhum, sekelompok di antara mereka itu melanggarnya, menyepelekannya, dan mengingkarinya. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan sebagian besar di antara mereka itu tidak mengimaninya. Sebagian besar kufur tadi, ya, mengingkari terhadap janji yang sudah mereka lakukan setelah mereka sampaikan kepada Allah dulu. Kalau datang Rasul akhir zaman mereka akan menerimanya, tetapi kenyataannya mereka mengingkarinya. Ahadu ahdan,
Ini maksudnya adalah mereka mengikat janji untuk beriman kepada Nabi apabila ia muncul, datang, atau mereka menjanjikan kepada Nabi bahwasanya mereka tidak akan membantu kaum musyrikin ya untuk memusuhinya. Ya, akan kita korelasikan dengan ayat yang lainnya. Sedangkan nabadhahu ini memiliki makna membuangnya. Maksudnya melanggar janji tersebut. Jadi seolah-olah mereka sebelumnya sudah sepakat, tetapi mereka menyepelekan, membuang perjanjian tersebut dan mengabaikannya, ya, tidak melaksanakannya. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma ja'ahum, dan ketika datang kepada mereka rasulun, seorang rasul, yaitu Rasulullah Muhammad SAW min indillah, yang datang dari Allah, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan terhadap apa yang ada bersama mereka itu. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, mengingkarinya, melemparkannya di antara orang-orang yang ahlul kitab tadi, yang diberikan kitab Taurat. Mereka tidak mempercayainya, tidak mau mengimaninya. Kitaballahi wara'a dhuhurihim, kitab Allah berada di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Nah, itulah ya, di sini ciri khas orang-orang Yahudi ini ya. Kata-kata wara'a dhuhurihim artinya mereka tidak mengamalkan isinya. Seperti ya perintah untuk beriman kepada Rasulullah SAW dan yang lainnya. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu, tidak mengetahui apa yang di dalamnya, bahwa ia adalah nabi akhir zaman yang benar, bahwa itu adalah kitab Allah. Dipermisalkan di surah Al-Jumu'ah, mathalul ladzina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang mendapatkan kitab Taurat kemudian mereka tidak mengamalkannya seperti himar, keledai yang memikul kitab-kitab kuning ya, jadi tidak bisa membacanya. Mereka seharusnya memiliki ilmu tetapi mereka tidak menggunakannya. Itulah ciri orang Yahudi ya. Sehingga di surah Al-Baqarah yang sering kita sebut ya, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya tidak mengikuti jalan orang-orang yang al-maghdub alaihim ya. Jadi kita berdoa di surat Al-Baqarah supaya siratal ladzina an'amta alaihim, kita ditunjukkan kepada jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atau orang-orang mukmin. Itu kita harus kita berdoa supaya mengikuti jalan orang-orang mukmin. Ghairil maghdub alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci ya, oleh Allah. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Al-maghdub alaihim itulah orang-orang Yahudi. Mereka disebut al-maghdub alaihim karena mereka ini sebenarnya punya ilmu, punya pengetahuan, tahu tentang kebenaran Rasul akhir zaman, tahu tentang kebenaran Al-Quran, tetapi mereka enggan untuk mengikutinya. Nah, itulah mereka, orang-orang Yahudi disebut al-maghdub alaihim, orang yang dibenci oleh Allah. Sedangkan waladhdallin, orang-orang yang sesat, orang-orang Nasrani, karena mereka tidak mengetahui kebenaran, tidak mendapatkan petunjuk ya, sehingga mereka tersesat. Nah, itu kita bermohon kepada Allah Ta'ala dijauhkan dari dua jalan ini,
Mereka yang tahu tapi menolak kebenaran, ciri-cirinya sama dengan orang-orang yang mukmin juga sebenarnya, tahu tentang ilmu sesuatu itu dilarang, tapi tetap dia melanggar. Nah itu berarti dia mengikuti budaya tradisi orang Yahudi. Sedangkan orang mukmin yang malas belajar, malas untuk membaca, malas untuk mengkaji agama dengan berbagai macam sarana prasarananya, sehingga dia tidak punya ilmu, nah itu berarti mengikuti budaya tradisi orang-orang Nasrani. Nah, kita dianjurkan atau harus menjauhi dua jalan ya, yang sesat ini, atau tradisi orang-orang ahlu kitab ini. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya tentang latar belakang atau sababun nuzul ayat ke-99. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abdullah bin Surya, ini tokoh Yahudi ya, pernah berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, engkau tidak datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang kami ketahui, dan Allah tidak menurunkan kepadamu ayat yang jelas. Nah, maka Allah menurunkan ayat ini sehubungan dengan kejadian itu, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas ya. Sudah kita baca tadi ya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat ya. Ayatnya sudah jelas, ayat-ayat Al-Quran sudah jelas, tetapi kalian sendiri yang mengingkarinya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, bahwa khitab ataupun yang diajak bicara di dalam ayat ini yang sebagai kelanjutan ya dari ayat-ayat sebelumnya, konteks ayat ini adalah bagian dari bantahan Allah Ta'ala terhadap orang-orang Yahudi. Namun demikian, siapapun yang berperilaku seperti disebut dalam ayat ini, maka mereka disebut fasik. Dan demi Tuhan, tidaklah wajar bila orang-orang Yahudi itu atau siapapun menolak kebenaran Al-Quran, karena sungguh kami dengan menugaskan Jibril telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kandungannya serta bukti-bukti kebenarannya dan kebenaranmu sebagai Rasul kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya baik dari golongan manusia yang hidup pada masamu atau sesudahmu selain orang-orang fasik. Bukti-bukti kebenaran Al-Quran sudah sangat jelas, tidak ada yang mengingkarinya selain mereka yang tertutup mata hatinya. Mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang fasik. Yang tadi saya sampaikan, walaupun dalam surah Al-Baqarah dan juga ayat-ayat yang lainnya banyak redaksi ayat yang ditujukan untuk Bani Israel. Bani Israel ini walaupun hidup pada zaman dulu ya, terutama pada eranya zaman Nabi Musa alaihissalam, tetapi siapapun yang berperilaku seperti kakek buyutnya dulu, terutama di sini adalah kaum Yahudi yang ada di Madinah, maka itu mendapatkan kecaman dari ayat-ayat seperti ini. Dan siapapun, baik itu bukan golongan orang-orang Bani Israel, siapapun yang berperilaku seperti kekafiran orang-orang Yahudi ini, itu juga sama. Jadi ayat Al-Quran itu banyak sekali. Misalnya kita tidak boleh parsial ya dalam mengambil Al-Quran. Parsial itu juz'iyah, artinya mengambil sebagian ayat yang cocok kita ambil tentang masalah puasa, ya masalah zakat, masalah haji yang kita yakini itu sebagai diantara rukun Islam. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati, tidak ada masalah dengan ibadah-ibadah mahdhah. Tetapi kalau ayat-ayat yang kaitannya dengan masalah qisas, hukum pidana, ayat-ayat yang kaitannya dengan mengatur negara,
Itu sami'na wa asoina. Kita dengar tapi kita tentang. Nah, ini hati-hati ya. Kalau kita punya sikap seperti itu, berarti kita masih mengikuti tradisi budaya orang Yahudi tadi ya. Karena Allah memberikan peringatan kepada mereka ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lain? Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adzab. Maka tidak ada balasan orang yang melakukan praktek seperti itu. Dia parsial, yang dia sukai ayat-ayatnya Al-Quran dia ambil, yang tidak suka dia campakkan. Misalnya ya, ayat tentang poligami. Nanti kalau satu saat, kalau umur kita masih panjang, kita lewat pada surah An-Nisa ya, ayat yang ketiga, itu tentang masalah poligami. Itu syariat, ayat ketentuan yang muhkamat yang masih berlaku. Kalau kita belum siap silahkan ya. Misalnya sama seperti puasa ataupun haji, kalau orang yang sakit, yang tidak mampu nggak apa-apa, tapi jangan sampai mengingkari kewajiban puasa, kewajiban haji. Begitu pula kalau tentang masalah ta'adduduz zaujat, poligami ini, itu muhkamat, ketentuan Allah. Kalau secara pribadi kita belum siap, monggo silahkan. Tetapi jangan sampai menentang. Jangan sampai menganggap itu salah. Nah, misalnya ya, itu tidak relevan lagi di dunia sekarang ini. Nah, itu bahaya. Kalau kita menolak, mengingkari, nah, berarti termasuk orang-orang kafir, orang fasik ini. Jadi ini peringatan bagi kita semuanya ya. Ayat-ayat yang berlaku untuk umat-umat terdahulu dan umat generasi yang pada zaman Rasulullah dan pada zaman sekarang ini berlaku terus-menerus. Ayat di surah Al-Maidah yang berurutan ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak berhukum dengan ayat-ayat Allah, dengan aturan Allah, mereka ini disebut dengan orang-orang zalim, kemudian orang-orang kafir, orang-orang fasik. Itu tujuannya, khitabnya untuk mereka juga, orang-orang Bani Israel. Nah, tetapi siapapun yang seperti itu sama ya, itu juga ditujukan pada kita, karena para ulama membuat semacam kaidah dalam usul fikih itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang bisa kita ambil dari redaksi nusus ayat ataupun hadis itu dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Nah, ini penting ya, walaupun ada perbedaan di kalangan para ulama usul ya, tetapi mayoritas mengatakan seperti itu, bahwasanya pelajaran ataupun ibrah, hikmah yang bisa kita ambil dari sekian banyak ayat ataupun hadis dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya itu kaitannya secara spesifik dengan kejadian tertentu, tetapi ini berlaku umum untuk umat Islam yang sesudahnya. Dan itu banyak ya ayat-ayat, misalnya tentang ayat zihar ya. Ada Khawla binti Tha'labah, seorang sahabiah yang mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya punya suami Aus bin Samit, nama suaminya ini yang tua ya, dia tenaganya sudah lemah. Terus dia mungkin ya, satu saat dia juga temperamen ya, satu saat dia bersumpah tidak menggauliku karena ya, dengan mengatakan anti kadhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Artinya dia memposisikan istrinya seperti ibunya ya, artinya dia nggak mau mencampuri istrinya ini. Nah, satu saat dia ingin dilayani oleh si Khawla, istrinya ini. Maka sebelum aku mentaati suamiku, karena dia telah bersumpah tidak menggauliku, aku mengadukan ya. Jadi mengadukan itu disebut mujadalah. Nah, sehingga turunlah ayat pertama surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Nah, itu berlaku untuk semuanya, bukan hanya kepada Khawlah
kepada yang bersangkutan, tetapi berlaku untuk semuanya. Dan itulah ya, kita mengetahui sababun nuzul itu penting, tetapi ibrahnya untuk semuanya. Nah, kemudian ayat ke-100 latar belakang turunnya adalah ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul dan beliau menyebutkan perjanjian yang diambil atas diri kaum Yahudi serta janji mereka untuk beriman kepada Muhammad. Maka Malik ibn Saif berkata, demi Allah, dia tidak menjanjikan kepada kami, ya, dia di sini adalah Allah Ta'ala, tidak menjanjikan kepada kami tentang diri Muhammad. Dan dia, Allah, tidak pula meminta janji apapun dari kami. Nah, maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji dan seterusnya tadi. Jadi ini istifham ingkari ataupun kalimat pertanyaan, tetapi maksudnya adalah untuk mengingkari sikap mereka, bahwasanya pengingkaran kepada janji yang sudah mereka ucapkan itu sama sekali sesuatu yang maksiat ya, sesuatu yang tidak boleh ya, mereka melakukan pengingkaran seperti itu. Berikutnya jemaah sekalian, tentang hubungan ataupun munasabah antara ayat ini dan yang sebelumnya, bahwa setelah Allah Ta'ala menyebutkan watak kaum Yahudi, jiwa yang keji, suka melanggar janji, mereka mendustakan para rasul dan memusuhi malaikat Jibril, sang pembawa wahyu ini, di antara watak-watak buruk orang Yahudi, maka di sini Allah mengiringinya dengan penjelasan bahwa sebagian dari kebiasaan kaum Yahudi antara lain mendustakan ayat-ayat Allah, tidak menepati janji, mendustakan para rasul, dan berpaling dari Al-Quran. Nah, hal ini mengandung hiburan bagi Nabi Muhammad, di mana mereka menentang dakwah beliau dan berbalik dari Al-Quranul Karim ya. Jadi maksudnya hiburan di sini bagaimana? Hiburan dalam bahasa Arabnya tasliyah ya. Jadi Allah Ta'ala ingin menghibur Rasulnya, bahwa wahai Nabi Muhammad, ketika engkau mendakwahkan Islam kepada orang-orang Yahudi di Madinah dan mereka menentangnya, mereka mengingkarinya, mereka memusuhimu, kamu tidak perlu larut dalam kesedihan, karena watak mereka ini identik dengan yang dilakukan oleh kakek moyangnya dulu, sama yang dilakukan oleh mereka ini dengan yang dilakukan oleh Bani Israel pada zaman dulu, pada zaman Nabi Musa ya, bagaimana mereka menentang Nabi Musa, rewelnya luar biasa, minta ini itu, ketika dituruti mereka tidak mau tunduk pada Nabi Musa. Jadi kalau mereka sekarang mengingkarimu, jangan khawatir, jangan terlalu bersedih, karena dulu mereka juga mengingkari kepada risalahnya Nabi Musa, dan bahkan banyak di antara mereka yang membunuh para Nabi dan Rasul. Jadi itulah rentetan sejarah ya, yang menjadi penguat dan bukti bahwasanya Al-Quran di antara mukjizatnya adalah ijazat tasyri', mukjizat dalam hal pensyariatan, dan bukti-bukti sejarah telah membuktikan kebenaran Al-Quran juga kebenaran Islam. Ini satu rentetan di antara sejarah yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu dengan para dai atau para rasul yang telah menyampaikan risalah kebenaran kepada umat-umat sebelumnya. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Demi Allah, sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan benarnya kerasulanmu, risalahmu, pokok-pokok akidahnya bergandengan dengan dalil-dalilnya dan hukum-hukum amaliyahnya, beriringan dengan segi-segi manfaat dan tujuan-tujuan kemaslahatannya. Karena itu
ia tidak membutuhkan dalil lain yang menjelaskannya. Ia seperti cahaya yang menerangi segala sesuatu. Ia tampak jelas dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang ingkar kepadanya kecuali orang-orang kafir yang mendurhakai ayat-ayat dan hukum-hukumnya, yang lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk, karena mereka dengki kepada orang yang membawa kebenaran itu, serta karena mereka melawan dan membantah. Nah, itulah yang dijelaskan di dalam awal-awal ayat ini. Mereka ingkar kepada Allah. Setiap kali mereka mengikat janji dengan Allah atau dengan Rasulullah SAW, maka segolongan dari mereka ini melanggarnya, sebagaimana yang diabadikan di surah Al-Anfal ayat ke-56, alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrati wa hum la yattaqun, yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya. Di surah Al-Anfal ayat 56 ini ditujukan kepada komunitas orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi Nabi SAW kita tahu ya, bahwasanya setelah beliau hijrah ke Madinah, dan di Madinah ini sudah ada multi etnis, multi agama. Sudah ada orang-orang yang menganut agama lain, khususnya orang-orang Yahudi. Jadi Islam ini sebagai agama pendatang, Rasulullah sebagai orang pendatang tentunya harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Madinah saat itu. Beliau melakukan strategi, yaitu dengan membangun masjid sebagai pusat peribadatan dan pusat pemerintahan. Kemudian beliau mensaudarakan orang-orang Al-Ansor dan Al-Muhajirin, ya, dipersaudarakan untuk mengkonsolidasikan kekuatan internal kaum muslimin. Nah, yang ketiga strateginya adalah konsolidasi eksternal. Beliau membuat perjanjian, yaitu dengan Piagam Madinah, Wathiqatul Madinah. Piagam Madinah ini berisi perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim yang ada di Madinah, supaya mereka tunduk patuh menjaga kerukunan kebersamaan di Madinah. Nah, termasuk orang-orang Yahudi ikut menandatangani perjanjian Madinah, Piagam Madinah ini. Tetapi pada perjalanannya mereka ingkar. Nah, terutama di sini orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Mereka ini berkonspirasi, bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy pada saat perang Badar. Jadi mereka membantu kepada orang-orang Quraisy, membantunya dengan memberikan suplai tenaga, senjata, ya, kemudian yang lain-lainnya, ya. Itu membantu, ya, orang-orang Bani Quraidah ini membantu orang-orang Quraisy melawan orang-orang Muslim pada perang Badar. Setelah perang Badar selesai dan dimenangkan oleh kaum muslimin, mereka ditegur oleh Rasulullah, kenapa kalian membantu orang-orang kafir? Nah, mereka mengatakan, kami terlupa, wahai Muhammad, minta maaf, kami tidak ingat dengan janji begini begitu. Pokoknya Nabi peringatkan, sudah, jangan diulangi lagi. Nah, ternyata jemaah sekalian, ya, ketika diulangi, ada pengulangan MOU perjanjian tersebut, berikutnya mereka ingkar lagi. Mereka berkonspirasi dengan orang-orang kafir Quraisy itu pada perang Khandaq, perang Ahzab, ya. Jadi ada utusan dari Bani Quraidah yang datang ke Mekah, negosiasi begini begitu, ya, untuk berkonspirasi dan merencanakan hal-hal yang buruk kepada Rasul dan kepada kaum muslimin. Jadi mereka setelah perang Khandaq ini dimenangkan oleh kaum muslimin, itulah akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini diusir, ya, dari Madinah. Mereka sudah mokong, ya, beberapa kali, ya, sudah melakukan pengingkaran kepada perjanjian, mereka akhirnya diusir dari Madinah. Inilah ayat 56 surah Al-Anfal ini berkaitan dengan itu, yang
Itu sama dengan berlaku orang-orang Bani Israel yang dulu ya. Mereka suka ingkar janji, orang Yahudi Madinah juga sama. Bahkan sebagian besar dari mereka melanggarnya. Mereka tidak mau menepatinya. Kaum Yahudi suka mengkhianati orang yang menaruh kepercayaan kepada mereka. Mereka mengkhianati amanah, melanggar perjanjian atau akad. Sudah berapa kali Allah mengambil janji dari mereka dan dari para leluhur mereka, tetapi kemudian mereka melanggarnya. Sebagian besar mereka tidak beriman kepada Taurat. Mereka sama sekali tidak mengamalkan agama. Mereka tidak menganggap pelanggaran janji sebagai dosa. Mereka tak peduli melakukannya. Dan mereka juga tidak akan beriman kepada Nabi SAW dan kepada Al-Quran. Seolah-olah mereka tidak tahu bahwa Taurat adalah kitabullah. Mereka tidak ragu sama sekali terhadapnya. Artinya pengetahuan mereka akan hal itu sangat kokoh. Akan tetapi mereka melawan, menentang dan membuangnya ke belakang punggung mereka. Yang disitir di dalam ayat lain ya, di surat An-Naml 76 ini menceritakan ya bahasanya inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israila aktsarul ladzi hum fi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menceritakan kepada Bani Israel perkara yang sebenar-benarnya mengenai kebanyakan hal-hal agama yang mereka berselisih terhadapnya ya dalam hal ini. Jadi Al-Quran ini menceritakan sesuatu yang kaitannya dengan yang ghaib, perilaku dan akhlak-akhlak mereka, yang ini menunjukkan mukjizat Al-Quran ya. Banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan Al-Quran yang menjadikan pengingat kepada keturunan Bani Israel yang masih hidup pada zaman risalah dan bahkan mungkin sebagian masih ada saat ini ya. Itu yang dilakukan pengingkaran oleh kakek moyangnya itu sama ya. Dulu mereka menentang, sekarang juga mereka menentang ini. Dan ketika Nabi Muhammad mendatangi mereka dengan membawa kitab yang membenarkan Taurat dalam masalah pokok-pokok agama yang sifatnya umum ya, seperti tauhid, pengesaan Allah, pengakuan adanya hari kebangkitan, dan pengakuan terhadap para rasul yang diutus sebelum beliau, maka segolongan kaum Yahudi meninggalkan kitab Allah di belakang punggung mereka. Ini adalah perumpamaan, artinya mereka meninggalkannya dan berpaling darinya. Serupa dengan sesuatu yang dilemparkan ke belakang punggung karena memandangnya tidak dibutuhkan, tidak perlu dilirik sama sekali ya. Mereka ini yang disebutkan ya, keterangan sesudahnya ini, mereka tidak melaksanakan sebagian isinya dan tidak beriman kepadanya dengan iman yang sebenar-benarnya. Seolah-olah mereka tidak tahu bahwa barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran yang sesuai dengan Taurat, maka berarti ia tidak beriman kepada masing-masing dari kedua kitab itu. Dan ini adalah kinayah ataupun kiasan ya tentang berpaling dari Taurat secara keseluruhan. Jadi kalau orang-orang Yahudi diingatkan kembali dengan kitab Taurat yang mereka miliki, yang telah banyak dilakukan penyimpangan ya. Tetapi kalau kita kaum muslimin ya, cukup panduan kita adalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu disebut memiliki sifat Al-Muhaimin. Artinya yang menghimpun, yang merevisi daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Ketika kita beriman dan mengambil Al-Quran, maka berarti sudah mencakup pengambilan hukum-hukum ayat ataupun kitab-kitab yang dulu, yang sebelum Al-Quran. Tetapi kalau hanya mengambil Taurat saja, ini untuk orang-orang Yahudi, maka itu tidak cukup karena Al-Quran lebih lengkap ya. Hingga ketika Umar bin Khattab pernah satu saat menemukan lembaran-lembaran kitab Taurat dan membaca-bacanya ya, menelitinya ya, karena Umar itu bisa membaca ya, dalam bidang baca tulis dia ahli, dia membaca dan ada unsur seolah-olah ada indikasi kekaguman, maka dimarahi oleh Rasulullah SAW, tegur dengan keras
Demi Allah, seandainya orang-orang Yahudi Nasrani ini mereka hidup saat ini ya dan tidak mengimani dengan risalah yang aku bawa ini, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani ini akan mendapat ancaman neraka ya. Kalau mereka masih hidup pada zaman risalah Nabi Muhammad, tidak ada pilihan lain kecuali masuk Islam. Tidak ada pilihan lain. Kalau sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka silahkan ikut Nabi sebelumnya. Ada yang ikut Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian orang-orang Nasrani ikut risalah Nabi Isa. Tapi ketika datang Nabi Muhammad, ini merevisi dan melengkapi serta menghapus ya daripada risalah-risalah sebelumnya. Yang harus dibawa adalah agama, atau yang harus diterima adalah agama Islam ini. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ini adalah daftar sebagian dari keburukan-keburukan kaum Yahudi yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Ini termasuk berita gaib. Tidak diketahui kecuali oleh Tuhan yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dalam daftar ini tercatat 4 aib mereka. Antara lain, 1, mendustakan ayat-ayat Allah dan bukti-buktinya yang jelas dan pasti yang menunjukkan wujudnya, keesaannya, rububiyahnya. Rububiyah adalah segala sifat yang identik dengan Allah sebagai Rabbun Nas, yang menghidupkan, menciptakan, memberikan rezeki, memelihara, memberi manfaat, menolak bala. Itu hanya hak Allah ya. Kita tujukan kepada Allah saja. Dan keharusan untuk menyembahnya, ini tauhid uluhiyah ya, kita bertauhid dalam hal penyembahan ibadah totalitas hanya kepada Allah. Kita menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, inilah poin pertama ya, orang-orang Yahudi punya sifat mendustakan, tidak mengimani kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang kedua, sifat-sifat buruk, di antara sifat buruk mereka adalah tidak mempercayai mereka dalam segala hal. Maksudnya ini pelajaran yang harus kita ambil ya. Kita tidak boleh mempercayai mereka dalam segala hal, sebab mereka terbiasa melanggar janji dan mengkhianati orang yang mengikat janji dengan mereka dalam setiap zaman. Buktinya saat ini yang sudah jelas bagaimana orang-orang Israel yang ada di Palestina ya, mereka yang sebelumnya dulu dikasih tempat karena mereka sebelumnya tercerai-berai, terpencar kemana-mana karena mereka terusir saat itu. Dengan mereka ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika, kemana-mana. Dan ketika mereka balik ke Palestina, ya mereka dikasih tempat oleh orang-orang Palestina dan mereka janji untuk hidup rukun damai. Ya, ternyata ketika ada kesempatan, ada kekuatan mereka miliki, mereka justru mengusir orang-orang Palestina, bahkan membunuh, membantai orang-orang yang ada di Palestina. Itulah ciri khas orang-orang Bani Israel ini ya. Ya, kita tunggu saja walaupun ya banyak sekali berita ya tentang pembantaian mereka, dan juga di satu sisi mereka juga mengalami kerugian yang besar ya. Ada mungkin sekitar 70.000 tentara dari orang-orang Israel yang cacat permanen tubuhnya, dan mereka mengalami trauma psikis yang susah untuk disembuhkan ya. Jadi ini tanda-tanda yang mereka akan mengalami kerugian dan kehancuran ya. Nggak tahu apakah tahun ini, kalau prediksi dari Syekh Ahmad Yasin ya mungkin sekitar 2027, tapi ya ini ya kok agak lama ya. Mudah-mudahan lebih dipercepat lah bagaimana kehancuran orang-orang Israel ini. Yang ketiga, putus sudah harapan akan berimannya sebagian besar dari mereka, sebab kesesatan telah menguasai mereka. Jadi tidak ada yang bisa kita harapkan ya dari mereka ini untuk imannya. Yang keempat, terakhir, segolongan dari mereka tidak membuang kitab Allah Taurat secara keseluruhan, melainkan hanya membuang bagian yang mengabarkan tentang kemunculan Nabi Muhammad,
menjelaskan ciri-ciri beliau dan bagian yang menyuruh mereka beriman kepada beliau, sebab prediksi yang tercantum dalam kitab mereka tentang seorang nabi yang akan datang dari keturunan Ismail tidak cocok kecuali dari nabi yang mulia ini. Mereka berharap nabi akhir zaman dari keturunannya Bani Israel ataupun dari Nabi Yakub, ya. Yakub itu adalah Israel nama lainnya. Sementara Nabi Muhammad ini keturunannya dari Nabi Ismail. Yaitu mereka tutupi, ya. Ada kisah tentang masuk Islamnya Ka'ab al-Akhbar, ya. Beliau ini seorang pendeta di kalangan Yahudi yang ahli, ya, dalam bidang kitab Taurat. Tetapi pada masa hidupnya itu pada saat ini, ya, berinteraksi dengan ayahnya itu senantiasa disembunyikan, ya. Jadi ada kitab Taurat yang asli itu disembunyikan oleh ayahnya, tidak boleh dibuka-buka oleh anaknya, termasuk Ka'ab al-Akhbar ini. Jadi dia tidak bisa mengakses. Nah, baru setelah ayahnya meninggal, dia bisa membuka. Nah, ternyata di dalam kitab Taurat yang asli itu terdapat risalah kebenaran Nabi Muhammad. Nah, baru kemudian beliau masuk Islam, ya. Jadi dia terlambatlah sisi keislamannya itu. Tetapi setelah Islam beliau menjadi alim, menjadi pada saat dia beragama Yahudi menjadi pembesar agama mereka, rahib mereka. Nah, ketika dia masuk Islam, dia juga menjadi ulamanya kaum muslimin. Jadi cerita-cerita tentang Israiliyat itu banyak disampaikan oleh Ka'ab al-Ahbar, ya. Bukan bermaksud kita imani, tetapi hanya sebatas wacana dan membandingkan. Kalau ada kisah-kisah Israiliyat yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran hadis, kita buang. Tapi kalau tidak bertentangan, kita jadikan sebagai pembanding wacana saja. Nah, itu sikap kita kepada kisah-kisah Israiliyat, ya. Demikianlah jemaah sekalian penjelasan tafsir dari surah Al-Baqarah 99 sampai 101. Semoga bisa memberikan atau meningkatkan iman kita semuanya dan memberikan penjelasan kepada kita semuanya tentang Al-Qur'anul Karim dan kebenarannya, dan harus berhati-hati dengan sikap orang-orang Yahudi yang telah banyak melakukan penyimpangan, ya. Kita perlu waspada, perlu hati-hati kepada tingkah pola mereka. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita semuanya istiqomah di jalan kebenaran dan mendapatkan husnul khatimah dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.